Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami terkait hubungan karakter dan jenis memilih bidang usaha, terampil mencari dan menentukan gagasan usaha. Di mana untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari Novitri Cahyani Marinda, Muslimah Kurniawati, Tisna HS Diano, Andi Utami Humairoh, Ayu Sasmita Ansari, Nadra Kohatileka, dan Supianti. Baik, untuk pemaparan pertama saya persilakan kepada Nadra Kohatileka untuk menjelaskan terkait tipe karakter kepribadian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Yang pertama dalam karakteristik kewirausahaan yaitu tipe pendiam. Salah satu jenis tipe yang berpengaruh terhadap pemilihan model bisnis adalah tipe pendiam. Jika seseorang dengan tipe pendiam, maka harus dapat benar-benar memilih bisnis yang tepat. Selanjutnya, tipe pendiam bisa memilih jenis bisnis yang minim interaksi langsung seperti perakitan komponen komputer, jasa desain web, serta usaha editing video. Beberapa jenis tersebut lebih membutuhkan skill tinggi dibandingkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Untuk urusan marketing, bisa menyewa profesional atau memanfaatkan iklan melalui internet. Mengapa demikian? Karena orang yang pendiam umumnya tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain, terutama basa-basi, sehingga model bisnis yang melibatkan banyak orang itu tidak cocok untuk orang pendiam, atau bisa disebut juga orang introvert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Sasmita Ansari. Selanjutnya, tipe romantis. Orang dengan tipe romantis lebih cenderung bisa mengubah hal-hal kecil dan sepele menjadi lebih menarik. Jadi, tipe romantis cocok dengan bisnis yang sederhana, seperti berbisnis makeup wedding dan lain-lain. Selanjutnya, tipe mudah bergaul. Selain tipe pendiam dan romantis, ada juga tipe yang mudah bergaul, di mana ciri-cirinya adalah suka dengan keramaian dan bertemu banyak orang. Nah, tipe ini juga memiliki keunggulan, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan tipe ini, bisnis yang membutuhkan banyak relasi dirasa cocok untuk dicoba, seperti berbisnis, travel, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Supianti. Berikutnya yaitu tipe pemikir, yang dimana orang dari tipe pemikir umumnya lebih pendiam meski tidak selalu. Juga orang tipe pemikir yang banyak bicara. Hampir semua tipe pemikir gemar mempertanyakan suatu hal serta bersikap skeptis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novitri. Terakhir adalah orang dengan tipe kreatif, di mana orang tipe kreatif ini juga berpikir terus-menerus sama halnya dengan tipe pemikir, namun agak berbeda. Nah, jika tipe pemikir ini dia lebih cenderung menggunakan otak kirinya dalam berpikir, maka tipe kreatif ini dia lebih sering menggunakan otak kanannya dalam berpikir. Untuk itu, tipe kreatif ini imajinasinya sangat tinggi, sehingga ide-ide yang muncul itu biasanya sangat beragam dan juga unik-unik. Nah, ada beberapa bisnis yang cocok dicoba untuk tipe kreatif ini, seperti desain grafis maupun bisnis kuliner, serta bisnis-bisnis yang berhubungan dengan fashion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tisna Hesian. Tisna? Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah awal memulai bisnis. Nah, pada saat kita memulai suatu bisnis, maka kita itu harus dapat mengetahui beberapa
langkah yang akan kita lakukan. Yang dimana sebelumnya kita harus memastikan dulu kita ini tuh masuk tipe karakteristik apa. Nah, yang dimana tujuannya itu agar dapat memudahkan kita dalam memilih suatu jenis bisnis yang cocok pada diri kita. Nah, berikut ini adalah langkah awal memulai bisnis. Yang pertama itu adalah pilih bisnis yang disukai dan dekat. Nah, kenapa sih kita harus memilih jenis bisnis yang disukai dan dekat? Nah, karena jika kita memulai suatu bisnis yang dimana kita sukai, yang sesuai dengan pribadi kita atau karakter kita, itu pasti kita dapat menjalankannya itu dengan tenang, dengan baik, dengan senang hati, karena memang sesuai dengan diri atau karakter kita, sesuai keinginan kita, dan bisa dibilang ini masuk dalam ruang lingkup dunia kita. Nah, beda halnya lagi kalau kita membuka bisnis yang tidak sesuai dengan karakter kita, pasti kita akan menjalankan bisnis itu setengah-setengah, yang dimana kalau kita lakukan setengah-setengah, itu dapat membuat bisnis kita itu tidak berjalan dengan baik dan juga lancar. Maka dari itu pentingnya kita mengenal diri kita, masuk pada karakter apa, sehingga kita itu dapat menyesuaikan bisnis apa yang cocok agar bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, Muslimah. Baik, untuk yang kedua itu menyiapkan modal, di mana ketika kita akan memulai menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita harus menyiapkan modal terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini modal yang dimaksud itu tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga uang, pikiran, serta waktu. Kita harus bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, serta kita harus bisa untuk meminta bantuan baik itu dari keluarga ataupun teman-teman sekitar kita, untuk sekiranya kita bisa menghemat modal baik itu uang ataupun tenaga. Yang terakhir itu adalah dengan melakukan promosi. Nah, langkah ketiga ini merupakan langkah yang paling penting dalam memulai bisnis, yaitu dengan melakukan promosi. Jika kita memiliki suatu uang atau modal yang berlebih, kita bisa menyewa seorang profesional untuk mempromosikan bisnis yang kita jalani. Tetapi jika modal kita terbatas, kita bisa menggunakan media sosial sebagai tempat promosi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai langkah awal memulai bisnis ataupun tipe-tipe kepribadian, di sini kita bisa menentukan manakah kepribadian yang paling sesuai dengan kita. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir kegagalan karena kesalahan dalam memilih jenis bisnis yang kita akan jalani. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa kesuksesan itu bukan hanya ditentukan oleh kecocokan kita terhadap bisnis yang kita jalani sesuai dengan kepribadian kita, tetapi sukses itu juga ditentukan karena adanya kerja keras, konsisten, serta pantang menyerah. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.